Terima kasih telah klik video ini. Melanjutkan konten kemarin yaitu Light Novel Tenjura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, link gua taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, gua agak sedikit maksa sih, biar video ini bisa menjangkau para umat Tenjura di seluruh dunia nyata dan goib. Oke, siapkan wifi tetangga, cemilan, kopi, teh, pop es, dan batagor, dan lain-lain. Dan mari kita mulai videonya. Yari. Pertempuran antara Veldora dan Dagruel telah mencapai puncaknya. Di depan lawannya, Veldora berkata, "Dagruel, mundurlah sekarang. Jika kau menyerah, aku berjanji tidak akan mengejarmu." Dan Dagruel menjawab, "Kau sangat menyebalkan, Veldora. Aku harus mengalahkan Luminas. Itu satu-satunya cara agar aku bisa membalaskan kematian teman baikku yang telah dibunuh oleh Luminas." Mendengar kata-kata Dagruel, Veldora menganggukkan kepalanya. Dia memahami apa yang dimaksudkan lawannya. Untuk hal ini, Veldora nggak mau mengomentari keinginan Dagruel. Dagruel punya alasan sendiri melakukan perang ini, dan Veldora juga memiliki alasannya sendiri. Oleh karena itulah, Veldora sudah membulatkan tekadnya akan menghentikan Dagruel dan memenangkan pertarungan ini. "Maafkan aku, Dagruel. Kali ini aku akan menghabisimu dengan jurus terakhirku. Jadi bersiaplah." Mendengar kata-kata Veldora, Dagruel agak sedikit gugup karena baru kali ini Veldora terlihat serius. Lalu tidak berselang lama, Veldora melepaskan kekuatannya, Verdile Paradox atau paradok kesuburan. Seketika itu juga area di sekitar situ menjadi gelap. Namun di kegelapan itu ada terurai warna pelangi. Kegelapan bercampur pelangi tersebut langsung menyelimuti segalanya dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan menutupi Luberios, gurun kematian, dan juga masuk ke dalam penghalang semua orang. Dalam kegelapan itu, keajaiban yang kejam telah berlangsung. Hal ini membuat Luminas takut. Dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sejenak Luminas menyentuh kegelapan tersebut, dan dalam diamnya Luminas bergumam, apakah ini semacam kekuatan mistik? Tidak, ini adalah kekuatan yang mirip dengan doa. Kekuatan penyembuh berkebalikan dari kehancuran. Kekuatan yang mendorong pemulihan dan pertumbuhan manusia. Kata itu, apa yang sebenarnya dia rencanakan dengan ini semua? Saat Luminas memikirkan hal tersebut, seketika itu juga dia terlelap dalam tidurnya. Tidak hanya Luminas, tapi Sion, Ultima, Gadra, Adalman, Albert, ketiga putra Dagruel, bahkan para Titan yang lain. Pokoknya semua orang yang tersentuh kegelapan ini langsung bocan, bubuk cantik. Di saat seluruh kehidupan terbungkus dalam tidur, bumi menjadi menghijau. Di situ Veldora melepaskan fusion Dagruel and Family. Mereka kini terkubur di batang pohon besar, seperti sebuah bibit tanaman saja. Ketiganya memasang ekspresi yang berbeda satu dengan yang lain. Glesor tampak pasrah, Ven terlihat marah, dan Dagruel, dia seperti orang yang tenang mencoba memahami situasi. Dagruel bertanya, "Kau telah mengubah dunia dengan menggunakan kami sebagai bibit, bukan?" Dan Veldoya menjawab, "Mungkin akan sedikit berlebihan jika ini kusebut sebagai perubahan." Dengan kesal, Dagruel bertanya lagi, "Apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami?" Veldora pun memberitahu mereka, "Aku akan memperbaiki semuanya dengan kalian sebagai dasarnya. Melalui magic tools yang kalian miliki, aku akan mengembalikan tanah yang hancur ke kondisi semula." Mendengar ini sebenarnya Dagruel agak sedikit kesal, tapi dia nggak bisa gerak untuk melakukan apapun. Karena bagian tubuh mereka dari pinggang ke atas berasimilasi dengan batang pohon, jadi tidak mungkin mereka untuk melepaskan diri. Ya, intinya Dagruel, Glesor, dan Ven itu terperangkap dalam pohon, guys. Jadi manusia pohon gitulah. Magic Tools memiliki dua keadaan, yaitu bisa digunakan menyerang atau sebaliknya yaitu penyembuhan. Gurun kematian Damargania selalu dalam keadaan yang buruk karena terpapar Magic Tools yang sangat agresif. Andaikan Magic Tools itu bisa distabilkan, maka daerah itu bisa sehijau hutan jura. Tapi prestasi seperti itu mustahil bagi Dagruel, Luminas, atau bagi Raja Iblis lainnya. Mereka tidak mungkin dapat menetralisir Magic Tools tirani dari Milim. Namun berbeda jika Veldora yang melakukannya.
Di depan The Cruel, Veldora memberitahu, fertility paradox atau paradoks kesuburan bukanlah sebuah serangan, tapi lebih tepatnya sebuah berkah untuk tanah ini. Aku menyelaraskan sihir yang tidak teratur, serta mendorong pertumbuhan kehidupan dengan menjadikan yang mengganggu alam sebagai bahan makanannya. Tanah ini akan dipulihkan dan menjadi subur seperti sedia kala, ucap Veldora. Mendengar penjelasan Veldora, The Cruel hanya menggeram. Veldora juga memberitahu kalau tubuh The Cruel dan kedua adiknya itu merupakan inti dari semua ini. Veldora menggunakan energi ketiga gigolo ini. Tidak lupa juga Veldora menyegel mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan segel ini kecuali Veldora sendiri. Intinya mereka bertiga tidak memiliki jalan keluar dari teknik Veldora, yaitu paradoks kesuburan. The Cruel dan yang lain telah ditobatkan secara paksa dari dewa jahat, dewa kehancuran yang banting-banting piring, menjadi dewa alam yang melindungi dan menopang planet ini. Veldora berkata, jangan khawatir, saat perang ini selesai aku akan melepaskanmu dan tanah airmu akan kembali normal. Dengan begitu, kau mungkin tidak berpikir lagi untuk bertarung melawan Luminas, bukan? Veldora berpikir, beberapa dekade mungkin dia bisa menemukan Rimuru. Jadi meskipun The Cruel dilepaskan lagi, itu bukan lagi ancaman. Karena bagi Veldora, Rimuru pasti bisa menemukan solusinya. Gokil nih anim, Rimuru dianggap pintu segala solusi. Di sini The Cruel bertanya, apakah nanti kau benar-benar akan melepaskanku? Tidak, yang lebih penting lagi, apakah kau memahami situasi di negaraku? Dan Veldora pun menjabarkan, kurasa di negaramu beberapa ratus tahun atau lebih, air akan habis dan tanahnya tidak akan bisa dihuni lagi. Bahkan para Titan tidak akan sanggup lagi tinggal di sana. Sontak saja muncul senyum masam di muka The Cruel. Aku tidak menyangka kau menyadari tujuanku yang sebenarnya dari invasiku ke wilayah Luminas. Memang berkat Fen, The Cruel mengingat dendamnya yang dulu pada Luminas. The Cruel yang terlihat berkhianat kepada Octagram hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan tujuannya. Dan tujuan The Cruel sangat mulia, yaitu merebut tanah Luminas demi kelangsungan hidup rakyatnya. Dalam benaknya The Cruel, dia merasa malu karena Veldora menyadari hal ini. Jadi perlu gua jelasin lagi bre, biar kalian makin paham. Setelah dikalahkan oleh Veldanava, The Cruel tuh ditugaskan untuk menjaga menara surga. Ya, itu adalah jalan menuju istana bintang surgawi. Para raksasa yang dipimpin oleh The Cruel dengan setia mengikuti perintahnya. Namun ada sebuah insiden yang terjadi karena amukan milim. Sejak saat itu tanah di wilayah The Cruel menjadi gersang dan tandus. The Cruel hanya bisa menerima takdirnya mati di tanah yang busuk itu. Namun di tengah keputusasaannya datanglah Fen. Pertarungannya melawan Fen membuat The Cruel ingat semangat juangnya yang dulu beserta dendamnya. Sejak saat itu, The Cruel memutuskan akan merebut wilayah Luminas demi kelangsungan hidup para Titan. Ya, wilayah Luminas begitu menggiurkan, subur, terawat, dan nyaman. Berbeda 180 derajat dengan wilayahnya The Cruel yang busuk dan gak layak huni. Oleh sebab itu, The Cruel berpura-pura berkhianat pada Octagram dan mengada-ngada alasan yang konyol agar kelihatannya dia hanya ingin membunuh Luminas atas dendam masa lalunya. Itulah sebabnya The Cruel menyetujui dan mau bekerja sama dengan Fen yang telah dihasut oleh Filwe Kang Xiaomai. The Cruel tidak peduli dianggap sebagai pengkhianat atau papa minta pulsa. Yang penting masa depan rakyatnya terjamin. Namun karena semuanya telah terbongkar, The Cruel memilih untuk taubat. Apalagi dia sudah tidak punya alasan untuk bertarung karena semua tanah wilayahnya telah menghijau subur berkat jutsu Veldoya. Di situ The Cruel kembali bertanya, Veldora, mengapa kau menyuburkan kembali wilayahku? Apakah kau merasa kasihan terhadapku? Veldora pun tertawa, kuak 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 kuak. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada dirimu The Cruel. Aku juga ingin meluluhkan hati Luminas agar dia memaafkanku. Mendengar ini, The Cruel pun ikut tertawa. Kuak 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 kuak. Kalau begitu, aku tidak menganggap ini sebagai hutang budi Veldora. Dan si naga pirang pun menjawab, tentu saja tidak dong. Teman tidak pernah menganggap sebuah bantuan sebagai hutang budi.
Aku akan menunggumu dan saling berbagi pukulan lagi Dagruel, agar kau semakin yakin kalau aku lebih kuat daripada dirimu. Keduanya saling menatap satu dengan yang lain dan saling berbagi tawa sukacita. Sebuah pemandangan yang sangat happy ending. Perselisihan antara Dagruel dan Veldora telah selesai. Di tengah suasana hangat itu muncul seseorang yang paling ditakuti Veldoya. Dia adalah kakaknya, Velgrin. Velgrin tidak terpengaruh oleh kegelapan berwarna pelangi ini atau cucunya Veldora. Melihat kedatangan sebuah anomali ungu ini membuat Veldora ketakutan setengah mati. "Kakak, apa yang kau lakukan di sini?" Veldora bertanya. Lantas di situ Velgrin memberitahu kalau Milim telah menyerang menara surga di Damargania. Sontak saja informasi yang diberitahu Velgrin membuat Dagruel emosi. Jadi Bre, di dekat menara surga ada kota bawah tanah yang dimana penghuninya adalah wanita dan anak-anak. "Jangan berbohong padaku, Velgrin. Filwe tidak pernah menyebutkan rencana seperti itu, kau tahu?" ucap Ven dengan mata penuh amarah. Sambil menghela nafas, Velgrin membenarkan kalau memang itulah yang sebenarnya. "Kenapa? Kupikir Filwe sudah sepakat untuk tidak menyentuh tempat itu." "Aku benar-benar tidak bisa memahami apa yang dipikirkannya," ucap Ven yang masih nggak bisa menerima semua ini. "Baga, apakah kau tidak bisa berpikir? Filwe saja tidak segan-segan menghancurkan pohon suci. Maka dari itu, menghancurkan menara surga bukan lagi hal yang mustahil untuknya." Mendengar kata-kata Velgrin, Ven baru bisa mencerna situasi ini. Velgrin juga memberitahu kalau dirinya bersama Zoe telah mengevakuasi penduduk Holy Void Damargenia dan melindungi mereka. Jadi untuk saat ini semua orang aman. Sebelumnya juga Velgrin juga nyempet-nyempetin tuh memasang Star Barrier miliknya di luar dinding menara surga untuk menahan Dragonova milik Milim. Ketika mengetahui semua itu, Dagruel, Glazor, dan Ven merasa lega. Lalu kemudian Velgrin membahas topik yang sangat krusial. Kalau semua ini Filwe rencanakan untuk memanggil si naga penghancur dunia, Ivaraj. Dari hal ini Dagruel dan yang lain menyadari kalau mereka hanyalah umpan agar menara surga tidak ada yang menjaga. Sehingga Filwe bisa keluar masuk ke sana tanpa seorang pun yang tahu. Kami akan kembali.